Di balik tembok kokoh markas Batalion 834, tersimpan sebuah rahasia kelam. Sosok perwira gagah yang selama ini disegani, ternyata menyimpan sisi gelap yang mematikan. Prada Laki Cepril Saputra Namo, prajurit muda penuh harapan, tak pernah membayangkan jika masa baktinya di TNI berakhir tragis, di tangan atasannya sendiri. Malam itu, suara benturan, erangan, dan langkah goyah menjadi saksi bisu sebelum nyawanya melayang. Inilah kisah lengkap bagaimana Letda Tarik Singajuru, perwira gagah yang berubah menjadi iblis, menyeret dunia militer ke dalam badai sorotan publik dan tuntutan keadilan. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Markas Batalion Teritorial Pembangunan 834 Buakangan Mereh berdiri megah di tepian sebuah bukit kecil di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dindingnya dicat hijau tua, kokoh dan rapi, dengan gerbang besi yang selalu dijaga dua prajurit bersenjata lengkap. Dari luar, markas ini tampak seperti simbol kekuatan dan kedisiplinan militer. Tetapi bagi prajurit muda yang baru bergabung, tembok-tembok itu juga membawa hawa tegang, seolah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani ungkapkan. Di dalam markas, hiruk-pikuk aktivitas prajurit menjadi pemandangan sehari-hari. Ada yang berlatih baris berbaris di lapangan tengah, ada yang sedang membersihkan senjata, dan ada pula yang tengah berkeringat di lapangan voli di sore hari. Di antara sosok-sosok berseragam hijau itu, satu nama menonjol, Letnan II Tarik Singajuru. Tarik dikenal sebagai perwira muda yang ambisius. Usianya baru menginjak 30 tahun, tapi karirnya melesat cepat sejak lulus dari Akademi Militer. Tingginya hampir 185 cm, dengan tubuh atletis dan rahang tegas. Bicaranya lantang, tatapannya tajam seperti menembus pikiran orang. Para prajurit muda seringkali menegakkan tubuh secara refleks ketika Tarik lewat, bahkan tanpa diperintah. Bagi sebagian orang, ia adalah sosok teladan, disiplin, cerdas, dan tangkas di lapangan. Tapi bagi mereka yang pernah menjadi target amarahnya, Tarik adalah badai yang bisa menghancurkan siapa saja yang tidak siap menahannya. Kedatangan Prada Laki. Suatu pagi yang cerah di awal Maret 2025, seorang prajurit muda bernama Prada Laki Cepril Saputra Namo resmi ditempatkan di Batalion 834. Laki baru berusia 22 tahun, berasal dari keluarga sederhana di Pulau Pantar, NTT. Ayahnya nelayan, ibunya seorang penjual sayur di pasar. Bergabung dengan TNI adalah impiannya sejak kecil, bukan hanya demi mengabdi pada negara, tetapi juga untuk membanggakan orang tuanya yang sudah bersusah payah membesarkannya. Saat pertama kali menginjakkan kaki di markas, Laki kagum pada kemegahan tempat itu. Ia menyapu pandangan ke lapangan luas, barak yang berjajar rapi, dan bendera merah putih yang berkibar gagah di tengah-tengah halaman. Namun kekaguman itu sedikit demi sedikit berganti menjadi rasa canggung ketika tatapannya bertemu dengan sosok Letda Tarik yang sedang berdiri di dekat lapangan. Dari jarak jauh, Tarik terlihat seperti patung prajurit, diam, tegak, dengan kedua tangan di belakang punggung. Pendatang baru, suara berat Tarik memecah lamunannya. Laki berdiri tegap dan memberi hormat. Siap, Prada Laki Cepril Saputra Namo, melapor untuk bertugas, Letnan. Tatapan Tarik menyapu dari kepala hingga kaki Laki. Kau terlihat terlalu santai untuk seorang prajurit. Siap, saya akan berusaha lebih disiplin, Letnan, jawab Laki cepat. Tarik hanya mengangguk pelan, tapi tatapan matanya seolah menandai Laki seperti predator yang baru menemukan mangsanya. Hari-hari awal. Beberapa hari pertama, Laki berusaha beradaptasi. Ia membiasakan diri bangun pukul 4 pagi untuk apel, membersihkan senjata, dan mengikuti latihan fisik yang berat. Rekan-rekan seangkatannya cukup ramah, terutama Prada Beni, seorang pemuda asal Kupang yang sudah lebih dulu bertugas di sana. Namun Beni sempat memberi peringatan. Kalau ketemu Letda Tarik, hati-hati, Laki. Dia bisa berubah dari senyum ke murka dalam hitungan detik. Laki hanya mengangguk, menganggap itu sekadar candaan. Tapi tanda-tanda itu mulai terasa. Setiap kali apel, tatapan Tarik kerap berhenti lama di wajah Laki, seolah mencari celah kesalahan. Dan celah itu akhirnya datang. Kesalahan pertama. Suatu sore, Laki mendapat tugas keluar markas untuk mengantar laporan ke pos terdekat. Tugas itu sederhana, tapi karena kendaraan yang ditumpanginya mogok di tengah jalan, ia terlambat kembali ke markas. Saat tiba, ia mendapati Tarik berdiri di gerbang dengan tangan bersedekap. Kau pikir ini hotel, bisa masuk sesuka hati, suara Tarik tajam. Laki mencoba menjelaskan soal kendala di jalan, tapi Tarik memotong, tidak ada alasan di militer. Hukuman, sekarang.
Laki dipaksa push up di halaman selama 30 menit tanpa henti, sementara matahari sore membakar kulitnya. Begitu selesai, Tarik memerintahnya berlari keliling lapangan sebanyak 10 putaran. Nafas Laki tersengal, tapi ia tak berani membantah. Di sudut lapangan, beberapa prajurit senior mengamati dalam diam. Mereka tahu, hukuman seperti ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bayang-bayang di balik wibawa. Meski keras, Tarik tetap disegani oleh banyak perwira lain. Ia sering memimpin latihan lapangan, memandu simulasi perang, dan menjadi instruktur dalam pelatihan senjata berat. Namun, di balik semua itu, ada sisi gelap yang jarang terlihat di hadapan atasannya. Bagi prajurit muda seperti Laki, Tarik bukan hanya atasan, tapi juga ancaman yang selalu mengintai. Setiap kesalahan sekecil apapun bisa berubah menjadi hukuman yang tak wajar. Benny kembali mengingatkan Laki pada suatu malam di barak. Aku pernah lihat sendiri, ada prajurit yang sampai pingsan karena dihukum Letda Tarik. Tapi tak ada yang berani bicara. Kalau kau mau selamat, jangan sampai dia punya alasan buat marah. Laki mengangguk, tapi di dalam hatinya ia mulai merasa bahwa apa yang ia hadapi di Batalion 834 bukan sekadar latihan militer biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang bisa menguji batas mental dan fisiknya. Aroma ancaman. Waktu berlalu, tapi hubungan antara Laki dan Tarik tidak membaik. Sebaliknya, setiap interaksi terasa seperti ujian. Tarik kadang memberikan senyum tipis yang entah tulus atau penuh sindiran. Dan setiap kali Laki bertugas, ia merasa sepasang mata mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkannya. Markas Batalion 834 yang awalnya terasa megah kini berubah seperti labirin penuh jebakan. Laki mulai bertanya-tanya, apakah ia bisa bertahan di sini, atau justru akan menjadi korban berikutnya dari pendidikan keras Letda Tarik Singajuru. Narasi ini hanyalah awal dari sebuah rangkaian kejadian yang kelak akan mengubah hidup Laki selamanya, dari prajurit muda penuh semangat, menjadi nama yang disebut-sebut di seluruh negeri, karena kematiannya yang tragis. Hujan deras mengguyur Kabupaten Alor malam itu. Petir sesekali memecah langit, membuat markas Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangan Mere terlihat seperti benteng kokoh yang diterpa badai. Di dalam barak, sebagian prajurit sudah beristirahat, sementara yang lain masih sibuk memoles sepatu dan merapikan seragam untuk apel pagi. Laki duduk di ranjangnya, mengelap sepatu dengan kain lap. Ia baru saja kembali dari patroli sore bersama dua rekannya, Prada Benny dan Prada Yuda. Raut wajahnya kelelahan. Sepanjang hari, ia harus berjalan kaki mengitari area perbatasan sektor latihan, lalu membantu memindahkan logistik dari truk ke gudang. Benny, yang duduk di ranjang seberang, menatap Laki sambil menghela napas. Besok jangan sampai telak apel. Letda Tarik lagi nggak mood. Dia tadi marah-marah waktu lihat ada senjata yang belum dibersihkan, katanya pelan, seperti takut ada telinga lain yang mendengar. Laki hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Siap, Ben. Aku nggak mau kena omel lagi. Malam yang tenang, panggilan yang mencurigakan. Sekitar pukul 21.30, suara langkah sepatu berderap mendekat ke barak. Seorang prajurit senior, Sersan II Roni, masuk dan langsung memanggil, Prada Laki. Letda Tarik manggil kamu ke ruangannya. Sekarang, Benny menatap Laki dengan wajah khawatir. Kenapa malam-malam dipanggil, bisiknya. Laki hanya mengangkat bahu. Entahlah. Semoga bukan masalah besar. Ia merapikan seragamnya, lalu berjalan cepat menuju gedung utama markas. Ruangan Letda Tarik berada di lantai 2, di ujung lorong yang sepi. Lampu-lampu di lorong itu redup, dan setiap langkah Laki terdengar jelas memantul di dinding. Ketika ia tiba, pintu ruangan terbuka setengah. Dari dalam terdengar suara Tarik yang berat. Masuk. Pertemuan pertama yang menegangkan. Laki berdiri tegap memberi hormat. Siap, Letnan. Prada Laki melapor. Tarik duduk di belakang meja besar dengan lampu meja menyala redup. Tangannya mengetuk-ngetuk permukaan meja, matanya mengamati Laki seperti sedang menilai seekor hewan yang baru ditangkap. Aku dengar kau tadi lambat kembali dari patroli sore, katanya tanpa ekspresi. Laki menjawab, siap, Letnan. Jalanan licin karena hujan, jadi kami agak tertahan. Tarik bersandar di kursinya. Di militer, alasan adalah tanda kelemahan. Dan kelemahan adalah sumber kegagalan. Kau paham? Siap, paham, jawab Laki cepat. Bagus. Sekarang tunjukkan kau memang paham, ucap Tarik sambil berdiri. Ia menunjuk ke sudut ruangan. Push up sampai aku bilang berhenti. Laki langsung menjatuhkan diri dan mulai melakukan push up.
Awalnya ia pikir hukuman ini akan berlangsung singkat. Tapi 5 menit, 10 menit, Tarik belum memberi aba-aba berhenti. Hukuman di tengah malam. Keringat bercucuran dari kening Lucky. Napasnya mulai tersengal. Tangannya gemetar menahan berat badan. Sementara itu, Tarik berjalan mengelilinginya seperti singa memutari mangsa. Aku tidak suka prajurit yang lemah, kata Tarik dingin. Di medan perang, kau hanya punya 2 pilihan, bertahan hidup atau mati. Dan aku tidak mau anak buahku jadi beban. Lucky mencoba tetap fokus. Siap, Letnan. Namun tubuhnya mulai goyah. Tanpa ampun, Tarik menendang ringan bagian pinggangnya. Jangan jatuh sebelum aku perintahkan. Hukuman itu berlangsung hampir setengah jam. Saat akhirnya Tarik berkata, berhenti, Lucky jatuh terduduk di lantai, napasnya terengah-engah. Tarik mendekat, menatap matanya tajam. Kau boleh kembali ke barak. Tapi ingat, setiap kesalahanmu adalah tanggung jawabku. Dan aku tidak pernah segan memberi pelajaran. Bisik-bisik di barak. Ketika Lucky kembali ke barak, Benny langsung menghampirinya. Apa yang dia lakukan? Tanya Benny pelan. Push up. Lama sekali, jawab Lucky sambil membaringkan tubuh di ranjang. Yuda yang mendengar pembicaraan itu ikut bergabung. Kau harus hati-hati, Lucky. Kalau dia sudah menandai seseorang, biasanya dia akan terus mencari celah. Lucky hanya terdiam. Di pikirannya, wajah Tarik dengan tatapan dingin itu terulang-ulang. Ia merasa ini bukan sekadar hukuman disiplin biasa. Ada sesuatu di balik tatapan itu, seperti niat tersembunyi yang menunggu saatnya meledak. Hari-hari penuh ketegangan. Sejak malam itu, Lucky merasa setiap langkahnya diawasi. Saat latihan pagi, ia bisa merasakan mata Tarik mengikutinya dari kejauhan. Saat makan siang di kantin, ia melihat Tarik duduk bersama para perwira lain, sesekali melirik ke arahnya. Kejadian-kejadian kecil mulai menumpuk. Saat membersihkan senjata, ia ditegur karena dianggap terlalu lambat. Saat baris berbaris, ia dimarahi karena posisi kaki yang dianggap tidak presisi. Semua teguran itu selalu diakhiri dengan hukuman fisik, push up, squat jump, atau lari keliling lapangan. Bagi prajurit lain, mungkin itu hal biasa. Tapi bagi Lucky, hukuman-hukuman itu terasa seperti ujian yang sengaja dibuat untuk melemahkannya. Peringatan dari Sersan Roni. Suatu sore, ketika Lucky sedang membersihkan seragam di belakang barak, Sersan 2 Roni mendekatinya. Chapril, panggilnya pelan. Siap, Sersan. Roni menatap kiri kanan, memastikan tak ada yang mendengar. Kau tahu kan, Letda Tarik itu keras? Dia bukan cuma keras, dia juga punya cara sendiri untuk membentuk prajurit. Kalau aku jadi kau, aku akan jaga sikap. Jangan sampai dia merasa kau melawan. Lucky mengangguk. Siap, Sersan. Namun di dalam hatinya, ia merasa peringatan itu datang terlambat. Karena sepertinya Tarik sudah sejak awal memutuskan untuk membentuknya dengan cara yang ia sendiri tidak mengerti. Bayangan yang menghantui. Malam itu, Lucky terbaring di ranjangnya, mendengarkan suara hujan yang tak kunjung reda. Tapi pikirannya tidak tenang. Ia memikirkan semua interaksi singkatnya dengan Tarik, tatapan mata, nada bicara, dan hukuman-hukuman kecil yang semakin sering ia terima. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini hanya kebetulan? Atau Tarik memang sengaja membidiknya? Yang jelas, malam itu adalah awal dari rangkaian teror yang akan semakin memburuk. Dan di markas Batalion 834, tak ada tempat aman untuk bersembunyi dari tatapan seorang perwira yang sudah memilih korbannya. Lucky tidak tahu, tapi langkah kecil menuju neraka itu baru saja ia lalui. Pagi itu, udara di markas Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangan Merai terasa berbeda. Matahari baru saja terbit, tapi hawa panas sudah merayap di antara barak-barak yang berjajar rapi. Di lapangan utama, puluhan prajurit berbaris tegap, menunggu instruksi untuk latihan fisik harian. Letda Tarik berdiri di depan barisan, tangannya memegang papan catatan. Tatapannya menyapu setiap wajah prajurit, hingga akhirnya berhenti tepat di wajah Lucky. Ia tidak tersenyum, tidak juga mengerutkan kening. Hanya tatapan datar yang entah kenapa membuat Lucky merasa seperti seekor rusa yang disorot lampu mobil di malam hari. Mulai dari push up 50 kali, lalu sprint keliling lapangan 5 putaran. Yang terakhir sampai, hukumannya double, perintah Tarik dengan suara tegas. Latihan pun dimulai. Keringat mulai mengalir di dahi para prajurit, napas mereka memburu. Lucky berusaha keras menjaga ritme, tapi di putaran terakhir ia mulai tertinggal. Detik-detik sebelum garis finish, seorang prajurit lain menyalipnya. Tarik langsung mencatat sesuatu di papan. Prada Lucky, kau terakhir. Lari lagi 5 putaran.
Sekarang, Laki ingin protes bahwa tubuhnya sudah kelelahan, tapi melihat tatapan tajam Tarik, ia memilih menunduk dan memulai lari tambahan. Hukuman yang berubah jadi kekerasan. Awalnya Laki mengira hukuman itu akan selesai di lapangan. Namun setelah ia menyelesaikan lari tambahan, Tarik memanggilnya ke sisi lapangan yang sepi. "Kau lamban." Prajurit lamban itu beban. "Tahu artinya beban di medan perang?" "Siap, Letnan." "Beban membuat satuan melemah," jawab Laki, mencoba menghafal kalimat yang sering ia dengar di pelatihan. Tarik mendekat, lalu tanpa peringatan, meninju perut Laki sekali. Laki terhuyung ke belakang, menahan rasa sakit. "Itu baru satu pukulan. Kalau kau tetap lamban, kau akan dapat 10 kali lipat," kata Tarik dingin. Laki menegakkan tubuhnya, menahan perih di perut. "Siap, Letnan." Perlakuan khusus yang menakutkan. Sejak hari itu, hukuman Laki tidak lagi sama dengan prajurit lain. Jika prajurit lain telat sedikit saat apel, mereka push up bersama-sama. Tapi jika Laki telat, ia disuruh lari sambil membawa karung pasir di pundak. Jika prajurit lain melakukan kesalahan saat latihan senjata, mereka diminta mengulang prosedur. Laki, ia mendapat hukuman jongkok berjam-jam di bawah terik matahari. Beberapa rekan mulai merasa iba, tapi tidak berani ikut campur. Prada Beni, yang biasanya suka bercanda, mulai jarang berbicara dengan Laki di depan orang lain. "Kalau aku kelihatan dekat sama kamu, nanti aku juga kena incaran," bisiknya suatu malam. Insiden di gudang senjata. Suatu siang, Letda Tarik memerintahkan Laki untuk membersihkan senapan-senapan di gudang. Tugas itu berat, apalagi gudang sempit dan pengap. Laki bekerja sendirian, sementara di luar, prajurit lain sedang latihan di lapangan. Beberapa jam kemudian, Tarik datang memeriksa. Ia mengambil salah satu senapan yang sudah dibersihkan Laki, lalu menggesek jarinya di laras. Debu tipis masih menempel. "Ini kerja prajurit atau anak sekolah," katanya sinis. Sebelum Laki sempat menjawab, Tarik menampar pipinya keras. Bunyi tamparan itu menggema di dalam gudang. Laki terdiam. Pipinya panas dan memerah. Di dunia militer, membalas atau membantah atasan sama saja dengan bunuh diri. "Ulangi semua. Dan jangan keluar dari sini sebelum senjata ini berkilau," perintah Tarik, meninggalkannya sendirian di ruangan pengap itu. Isolasi mental. Hukuman-hukuman fisik yang terus berulang mulai memengaruhi mental Laki. Ia tidak lagi banyak bicara di barak. Wajahnya pucat, matanya sayu. Tidur pun sulit karena tubuhnya penuh memar. Di kantin, ia duduk di sudut sendirian. Rekan-rekannya sesekali melirik, tapi tak ada yang berani mendekat. Mereka semua tahu, mendekati Laki sama saja dengan mengundang masalah. Beni mencoba bicara dengannya di lorong barak suatu malam. "Lak, kau nggak bisa terus begini. Kau harus lapor ke sersan atau komandan kompi." Laki menggeleng pelan. "Kalau aku lapor, dia akan tahu. Dan kalau dia tahu, hukumannya bisa lebih parah." Beni terdiam. Ia tahu Laki benar. Budaya di markas membuat bawahan hampir mustahil melawan atasan, apalagi atasan yang punya reputasi disegani seperti Letda Tarik. Pertemuan di lapangan tembak. Beberapa minggu kemudian, saat latihan menembak, Tarik kembali mendekati Laki. "Kau lamban saat isi ulang magazin. Lihat ini," katanya sambil menarik magazin dari tangan Laki dan melemparkannya ke tanah. Laki membungkuk mengambilnya. Tapi saat ia berdiri, Tarik sudah berada sangat dekat, menatap matanya. "Kalau kau tidak bisa cepat, kau mati di medan perang. Dan kalau kau mati, itu masalahku. Jadi aku akan pastikan kau belajar, bahkan kalau harus kupukul setiap hari." Ucapan itu membuat Laki sadar, ini bukan sekadar masalah disiplin. Tarik seolah memiliki misi pribadi untuk menguji, atau mungkin menghancurkan, dirinya. Tanda-tanda bahaya. Laki mulai sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di lapangan gelap, dikejar bayangan besar yang berbicara dengan suara Tarik. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar, dan rasa takut yang sulit dijelaskan. Tubuhnya semakin lemah. Latihan fisik yang seharusnya membuatnya kuat, justru membuat otot-ototnya nyeri berkepanjangan karena tidak ada waktu pulih. Memar di lengan dan punggungnya sulit disembunyikan. Beberapa prajurit senior mulai berbisik-bisik. "Kalau terus begini, anak itu bisa celaka," ujar salah satu dari mereka. Tapi seperti biasa, bisik-bisik itu hanya menguap di udara, tak pernah sampai ke telinga atasan yang berani mengambil tindakan. Hari menuju batas. Suatu sore, saat Laki sedang memindahkan peti amunisi ke gudang, Tarik lewat dan melihatnya berhenti sebentar untuk mengusap keringat. "Kenapa berhenti?" bentak Tarik. "Siap, Letnan. Hanya sebentar."
Belum selesai bicara, Tarik mendorong bahunya keras hingga ia hampir jatuh. Di perang, kau berhenti sebentar, kau mati. Ingat itu. Laki kembali mengangkat peti, tapi dalam hati ia mulai merasa bahwa setiap interaksi dengan Tarik adalah jebakan yang bisa berujung pada kekerasan. Hari-hari berikutnya akan menjadi ujian terberatnya. Karena kekerasan ini bukan lagi sekadar hukuman, melainkan permainan kekuasaan yang bisa berakhir dengan hilangnya nyawa. Dan tanpa disadari Laki, jarum jam menuju malam penganiayaan maut itu sudah mulai bergerak. Malam itu, langit di atas Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangan Mere, NTT, tampak gelap pekat. Bulan yang biasanya memberi cahaya hanya terlihat samar, tertutup awan hitam yang bergerak pelan. Angin membawa hawa laut yang lembab dan menusuk tulang. Di dalam barak prajurit, sebagian besar anggota sedang beristirahat, beberapa sibuk membersihkan senjata, dan lainnya bercengkerama dalam suara lirih. Namun di salah satu sudut markas, di ruangan latihan fisik yang lampunya redup, situasi berbeda sedang berlangsung. Letda Tarik Singajuru berdiri dengan kedua tangannya bertolak pinggang. Sorot matanya tajam seperti elang yang mengintai mangsa. Prada Laki, yang tubuhnya sudah terlihat letih sejak siang, berdiri di hadapannya dengan napas terengah. "Laki, kau pikir di sini tempatnya untuk bersantai?" Suara Letda Tarik menggema, keras dan penuh kemarahan. "Siap, tidak, Komandan," jawab Laki dengan suara serak, mencoba menjaga wibawanya sebagai prajurit. Sejak sore, Letda Tarik memang terlihat murung dan mudah marah. Beberapa prajurit lain yang berpapasan dengannya memilih menunduk, menghindari kontak mata. Semua tahu, ketika Tarik dalam kondisi seperti ini, siapapun yang berada di dekatnya bisa menjadi sasaran pelampiasan amarah. Laki, yang sejak pagi sudah menjalani latihan fisik dan tugas tambahan, menjadi korban. Kesalahan kecil, terlambat 5 menit kembali dari tugas mengambil logistik di gudang, memicu kemarahan sang perwira. Awalnya, Tarik memerintahkan Laki untuk push up 100 kali. Laki menurut. Lalu hukuman bertambah menjadi squat jump dan lari keliling lapangan. Tubuhnya mulai goyah, peluh bercucuran, namun tatapan Tarik tak melunak sedikit pun. "Cepat! Kalau tidak, saya lipat kau di sini juga," teriak Tarik, sementara dua prajurit senior, Prada Eko dan Prada Jaya, berdiri di dekat pintu. Mereka seperti dilempar ke dilema, ingin menghentikan, tapi takut pada perwira. Jam dinding menunjukkan pukul 21.45. Latihan fisik itu sudah berlangsung hampir 1 jam penuh. Napas Laki makin pendek. Tangannya bergetar, matanya sesekali terpejam. Namun Tarik malah melangkah mendekat dan menendang botol air yang ada di dekat Laki. "Kau belum pantas minum. Kau belum pantas istirahat." Di luar ruangan, Sertu Harun, bintara senior di batalion itu, memperhatikan dari balik jendela. Dalam hati, ia merasa ada yang tidak beres. Ia pernah melihat hukuman fisik, tapi malam ini berbeda. Ada semacam amarah pribadi di mata Tarik yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sekitar pukul 22.10, suara Laki mulai parau. Ia mencoba berbicara, "Siap, izin, istirahat sebentar, Komandan," tapi belum sempat ia menegakkan tubuh, sebuah pukulan keras mendarat di perutnya. Laki terhuyung, terjatuh ke lutut. Prajurit Eko spontan maju setengah langkah. "Komandan, izin, dia sudah." "Diam! Jangan ikut campur," bentak Tarik sambil melirik tajam. Laki berusaha bangkit, tapi langkahnya terhuyung. Wajahnya pucat, keringat bercampur dengan debu lapangan. Matanya menatap kosong, seperti kehilangan fokus. Dalam detik-detik itu, Sertu Harun memutuskan masuk. "Komandan Tarik, cukup. Dia sudah tidak sanggup. Ini bisa berbahaya," kata Harun dengan nada tegas namun hati-hati. Namun Tarik menatapnya dengan senyum tipis yang entah kenapa justru terasa mengancam. "Harun, kau mau mengajari saya memimpin anak buah?" Suasana di ruangan itu mendadak mencekam. Tidak ada suara selain napas Laki yang tersengal. Sertu Harun mundur perlahan, tapi matanya tetap mengawasi Laki yang kini berlutut, memegang perutnya sambil terbatuk. Beberapa menit kemudian, tubuh Laki terhuyung dan ia terjatuh telentang. Mata setengah terbuka, bibirnya bergetar tanpa suara. Panik mulai menyelimuti Eko dan Jaya. "Komandan, dia nggak gerak," teriak Jaya. Tarik sempat terlihat kaget, tapi cepat-cepat menyembunyikan ekspresinya. "Bawa dia ke klinik batalion, cepat," perintahnya dengan nada tinggi. Eko dan Jaya segera mengangkat tubuh Laki, namun langkah mereka terhenti ketika Tarik berkata, "Tidak usah bilang macam-macam ke petugas. Katakan dia jatuh saat latihan." "Paham." Keduanya saling pandang, ragu. Tapi ancaman di mata Tarik membuat mereka mengangguk cepat.
Sertu Harun mengikuti dari belakang, matanya penuh curiga. Ia tahu cerita malam ini tak akan semudah itu disembunyikan. Ada yang jauh lebih gelap di balik wajah perwira gagah yang kini berdiri membelakangi semua orang. Di klinik batalion, suasana hening hanya dipecah oleh instruksi medis. Petugas berusaha melakukan pertolongan pertama. Tapi detik demi detik, harapan makin tipis. Sekitar pukul 23, dokter militer menggeleng pelan. "Maaf, dia sudah tidak ada." Keheningan menyelimuti ruangan. Eko menunduk, Jaya menggigit bibirnya, dan Sertu Harun mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih. Di luar, langkah Letda Tarik terdengar menjauh, meninggalkan malam yang akan mengubah nasib banyak orang di batalion itu selamanya. Malam itu, langit di atas batalion 834 Bwakangan Mereh berwarna kelabu pekat. Angin dari arah laut membawa aroma asin yang menusuk, bercampur dengan hawa tegang yang tak terlihat namun bisa dirasakan oleh siapapun yang berada di dalam kompleks markas. Di ruang kerjanya yang sederhana namun rapi, Kapten Yuda duduk termenung, matanya menatap kosong ke arah meja kayu yang sudah dipenuhi berkas laporan. Di depannya, secangkir kopi hitam dingin dibiarkan tak tersentuh. Pikiran Yuda tak tenang. Sejak kematian Prada Laki, tekanan datang dari berbagai arah, dari komandan batalion, dari aparat penyidik militer, hingga dari keluarga korban yang mulai gencar menuntut keadilan. Telepon di meja tiba-tiba berdering. Yuda menatap layar sebentar, nomor itu bukan nomor sembarangan. "Ya, komandan," suaranya lirih tapi penuh hormat. Dari seberang, suara berat Kolonel Surya, komandan brigade, terdengar jelas. "Yuda, saya mau kau rapikan semua laporan terkait kematian Prada Laki. Tak boleh ada satupun hal yang keluar dari jalur. Kau mengerti maksud saya?" Yuda terdiam beberapa detik. Ia tahu maksud dari "keluar dari jalur" itu, menghilangkan detail yang bisa menjerat Letda Tarik. "Tapi, komandan, banyak prajurit melihat langsung kondisi Laki malam itu." "Yuda," potong Kolonel Surya tegas. "Kita jaga nama kesatuan ini. Kalau hal ini sampai keluar ke publik tanpa filter, habis sudah reputasi batalion kita. Kau perwira, kau tahu mana yang harus dijaga." Yuda memejamkan mata, menghela napas panjang. Ia adalah perwira yang pernah menanamkan pada anak buahnya bahwa kebenaran adalah bagian dari kehormatan, namun kini justru diperintahkan untuk menutupinya. Sementara itu, di barak prajurit, suasana mulai memanas. Serda Bima, salah satu senior yang dekat dengan Laki, duduk bersama beberapa prajurit lainnya. Mereka saling berbisik, memastikan tidak ada perwira yang menguping. "Kalau kita diam saja, arwah Laki nggak akan tenang," bisik Bima. "Bima, hati-hati bicara. Kita melawan perwira. Kalau salah langkah, kita yang kena," ujar salah satu temannya, Pratu Arif, dengan wajah cemas. Bima mengepalkan tangan. "Aku nggak peduli. Aku lihat sendiri." Tarik bawa Laki keluar dari barisan, masuk ke gudang senjata, dan setelah itu Laki nggak pernah keluar dengan langkah yang sama. Suasana hening. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit terdengar. Mereka tahu, membuka mulut berarti mengundang masalah besar. Di sisi lain, Sari, kakak perempuan Laki, masih berusaha mencari celah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu ia bertemu lagi dengan Bima di sebuah warung kopi di luar markas, jauh dari jangkauan pengawasan atasan. "Bima, aku mohon, katakan yang sebenarnya. Aku kakaknya, aku berhak tahu." Suara Sari serak, matanya merah karena terlalu sering menangis. Bima menatap Sari lama, seakan sedang menimbang. "Sari, yang terjadi pada Laki bukan kecelakaan. Dia dipukuli. Parah? Aku nggak bisa cerita detailnya di sini. Tapi yang jelas, Letda Tarik ada di sana." Sari menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Tangannya bergetar. Kenapa nggak ada yang mau bicara di media?" "Karena kami semua takut, Sari. Kau nggak tahu seperti apa orang itu, dan apa yang dia bisa lakukan pada kami," jawab Bima pelan. Keesokan harinya, berita mulai menyebar di media sosial. Bukan berita resmi, tapi potongan-potongan kabar dari akun anonim yang mengaku sebagai orang dalam TNI. Foto-foto lama Laki saat latihan, ditambah narasi tentang penganiayaan, mulai viral. Netizen mulai menekan pihak berwenang. Tagar keadilan untuk Laki muncul di Twitter dan Instagram. Letda Tarik yang awalnya terlihat percaya diri, mulai menunjukkan kegelisahan. Di ruangannya, ia mondar-mandir sambil menggenggam ponsel. "Siapa yang berani bocorkan ini?" geramnya. Sersan Mayor Togar, tangan kanan Tarik, mencoba menenangkan. "Tenang, Letda. Saya sudah sisir anak-anak.
Kalau ada yang buka mulut, kita tahu harus bagaimana. Tapi Tarik tahu, ini bukan lagi soal internal. Begitu publik sudah mencium bau darah, tekanan akan datang dari luar, dan itu jauh lebih berbahaya. Di Jakarta, Presiden Prabowo menerima laporan harian dari Panglima TNI. Dalam rapat tertutup di istana, ia memberi peringatan keras. Kalau kasus ini benar terjadi seperti yang beredar, saya tidak akan membela siapapun. Hukum harus ditegakkan. Kita tidak memelihara serigala di dalam kesatuan. Pernyataan itu membuat banyak perwira senior gelisah. Sebagian mulai menjaga jarak dari Tarik, khawatir terseret. Namun, di tengah semua ini, ada satu fakta yang belum terungkap ke publik. Malam sebelum kematian Laki, Letda Tarik menerima panggilan misterius dari seseorang di luar batalion. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat Tarik tampak lebih muram dari biasanya. Kapten Yuda, yang diam-diam menyelidiki, menemukan catatan panggilan itu di log telepon internal. Ia mulai curiga bahwa kasus ini bukan sekadar masalah senior-junior, melainkan ada urusan pribadi atau dendam yang melatar belakanginya. Dan di saat Yuda mulai merangkai potongan-potongan itu, sebuah ancaman diam-diam datang kepadanya lewat secari kertas yang diselipkan di bawah pintu kantornya. Berhenti mencari tahu, atau kau akan bernasib sama. Narasi 5 ini menutup dengan situasi semakin tegang, tekanan dari atasan untuk menutupi kasus, saksi-saksi yang ketakutan, keluarga korban yang menuntut jawaban, dan benih rahasia yang mulai terkuak. Semua tokoh utama, Letda Tarik, Kapten Yuda, Serda Bima, Sari, masih konsisten, dan latar markas TNI 834 Wakangan Mere tetap menjadi pusat cerita. Malam di kota Atambua terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu jalan yang temaram memantulkan bayangan panjang di aspal yang sepi. Di salah satu rumah sederhana di pinggiran kota, seorang pria paruh baya duduk termenung di beranda. Namanya Serka Darman, bintara senior di Batalion 834. Ia adalah salah satu saksi kunci yang diam-diam mengetahui banyak hal tentang malam penganiayaan Prada Laki. Sejak berita kematian Laki meledak di media, Darman tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia kembali melihat wajah pucat Laki tergeletak di lantai barak, darah mengalir di sudut bibirnya, dan Letda Tarik berdiri tegak di atasnya dengan tatapan dingin. Hari itu, sebelum kejadian, Darman sedang bertugas di gudang logistik. Ia mendengar suara gaduh dari arah barak junior. Bukan suara biasa, ini suara hantaman keras, seperti benda tumpul membentur tubuh manusia, disertai bentakan kasar yang menggema. Ia mendekat, tapi langkahnya tertahan ketika melihat Letda Tarik keluar dari pintu barak. Wajah sang perwira tanpa ekspresi, kemeja dinasnya sedikit kusut, dan ada noda samar di ujung sepatunya. "Kenapa, Serka? Ada urusan?" tanya Tarik dingin. Darman menelan ludah, berusaha bersikap biasa. "Tidak, Letda. Saya hanya mau memastikan semua prajurit dalam kondisi siap." Tarik hanya mengangguk tipis lalu melangkah pergi. Tapi sebelum benar-benar hilang dari pandangan, ia menoleh sekali lagi, menatap Darman dengan tatapan yang sulit diartikan, antara ancaman dan peringatan. Darman masuk ke barak. Di sanalah ia melihat Laki tergeletak di pojok ruangan. Nafasnya tersengal, matanya setengah tertutup, dan tangannya bergetar lemah. "Lak, ini saya, Darman. Apa yang terjadi?" Laki mencoba bicara, tapi yang keluar hanya bisikan lemah. "Sakit, Bang, sakit." Darman ingin membawanya ke klinik batalion, tapi tiba-tiba dua prajurit senior lain masuk. Salah satunya adalah Sersan Mayor Iwan, tangan kanan Tarik. "Serka, jangan ikut campur. Perintah atasan," kata Iwan datar. Kalimat itu seperti tamparan. Darman tahu, di militer, perintah atasan adalah mutlak. Tapi hatinya memberontak. Ia melihat Laki seperti melihat anak sendiri, masih muda, polos, dan penuh semangat. Malam itu, Darman tidak tidur. Ia mengawasi barak dari jauh. Tapi sekitar pukul 1 dini hari, ia mendengar kabar bahwa Laki dibawa ke klinik dalam kondisi kritis. Saat ia tiba, tubuh Laki sudah tak bergerak. Dokter militer hanya menggeleng pelan. Yang membuat Darman semakin curiga, Letda Tarik dan beberapa prajurit senior langsung memerintahkan agar semua catatan medis disimpan rapat. Bahkan, kabar kematian Laki tidak langsung disampaikan ke pihak keluarga. Beberapa hari kemudian, Darman dipanggil secara pribadi oleh Tarik. "Serka, saya tahu kamu melihat sesuatu malam itu," ujar Tarik sambil menatap tajam. "Kalau kamu pintar, kamu akan diam. Jangan sampai kamu atau keluargamu ikut kena masalah." Ancaman itu membekas di kepala Darman. Ia mulai menjaga jarak, berpura-pura tidak tahu apa-apa.
Tapi ketika kasus ini mulai dibicarakan di media, ia tahu saatnya sudah tiba. Diam hanya akan membuat pelaku bebas berkeliaran. Kini, di rumahnya, Darman duduk bersama seorang wartawan investigasi bernama Rika, teman lamanya yang sudah sering meliput kasus pelanggaran di tubuh militer. Dengan suara bergetar, Darman mulai bercerita detail tentang malam penganiayaan itu. Aku tahu ini berisiko, Rika. Tapi kalau semua orang takut, siapa yang akan bela Lucky, katanya. Rika menyalakan perekam suara di ponselnya. Kalau benar semua yang kamu ceritakan, ini bisa jadi bukti penting. Tapi kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Darman mengangguk. Saya sudah siap. Saya sudah terlalu lama menanggung beban ini. Di luar rumah, suara motor melintas pelan. Dua orang berbadan tegap dengan jaket hitam duduk di atasnya. Mata mereka tak lepas dari rumah Darman. Tanpa ia sadari, bayang-bayang ancaman yang pernah diucapkan Letda Tariq kini mulai mengepungnya. Narasi ini belum selesai. Kebenaran yang ia simpan bisa menjadi kunci untuk membuka borok kelam di Batalion 834, atau justru menjadi undangan bagi maut untuk menjemputnya. Hening malam di markas Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangan Mere kembali pecah oleh suara langkah tergesa. Lampu-lampu lorong tampak redup, seolah bersekongkol menyembunyikan apa yang baru saja terjadi di ruang latihan sore itu. Beberapa prajurit yang bertugas jaga mulai berbisik-bisik, membicarakan kabar yang mulai merembes di antara dinding markas. Prada Lucky tidak lagi di bangsal medis. Arga, sahabat dekat Lucky sejak pendidikan pertama di Rindam, hanya bisa menatap kosong ke arah ruang kesehatan yang kini pintunya terkunci rapat. Dia, kemana? Bisiknya pada Sersan Kepala Wenas, yang berdiri di sisi pintu dengan wajah kaku. Jangan tanya macam-macam, Ga. Perintah atasan, jawab Wenas singkat. Namun tatapan matanya tak bisa membohongi rasa iba yang mulai membuncah. Sementara itu, di ruang kerjanya yang beraroma tajam pelumas senjata, Letda Tariq duduk dengan tenang. Wajahnya bersih, rambutnya tersisir rapi, dan di mejanya berderet map berwarna hijau tua. Di salah satu map, tertulis nama lengkap Lucky Cepril Saputra Namo dalam huruf kapital. Tangannya menekan map itu, seolah ingin menghapus jejak sang prajurit dari catatan hidup satuan. Tidak ada yang keluar dari sini sebelum aku katakan, ucapnya pada Serka Hendra, ajudannya. Dan ingat, setiap mulut yang bicara, akan aku buat diam untuk selamanya. Di luar ruangan, langit NTT berwarna gelap kelam. Angin laut membawa aroma asin yang menusuk hidung, bercampur bau solar dari kendaraan tempur yang terparkir di halaman. Malam itu, meskipun jam menunjukkan pukul 22.45, suasana markas terasa seperti larut tengah malam. Semua prajurit memilih berdiam di asrama, tak ingin terseret badai yang sedang berkecamuk. Perintah gelap. Di lorong belakang markas, Arga mendekati bintara muda bernama Pratu Rendra, yang sejak sore terlihat mondar-mandir dengan wajah pucat. Ren, kau tahu kemana Lucky dibawa? Tanya Arga setengah memohon. Rendra menoleh cepat, lalu menunduk. Jangan tanya aku, Ga. Aku cuma disuruh ikut angkat tandu waktu dia sudah pingsan. Suaranya bergetar, seperti orang yang memikul rahasia terlalu besar. Arga mendekat, menggenggam bahunya. Kalau kau diam, kau sama saja membiarkan dia mati. Rendra menggigit bibirnya. Mereka bawa dia ke gudang amunisi lama, yang di belakang bukit kecil, dekat pagar barat. Katanya, mau diinterogasi lebih lanjut. Tapi, Ga, Rendra terhenti, napasnya berat. Aku lihat darahnya menetes sepanjang lorong. Dan Tariq ada di sana. Gudang amunisi lama. Bangunan itu sudah jarang digunakan sejak tahun lalu. Pintu besinya berkarat, catnya mengelupas, dan di dalamnya bau lembab bercampur debu peluru. Disinilah, menurut kabar gelap yang beredar, para prajurit yang dianggap membangkang, kadang dibawa untuk diberi pelajaran, tanpa saksi resmi. Lucky tergeletak di lantai dingin gudang itu. Napasnya berat, kulitnya pucat kebiruan. Darah segar merembes dari sudut bibirnya, bercampur keringat yang membanjiri pelipis. Di sudut ruangan, Letda Tariq berdiri dengan tangan terlipat, menatapnya seperti pemangsa menunggu mangsa menghembuskan napas terakhir. Masih mau melawan perintahku, Lucky? Suara Tariq dalam, dingin, dan penuh ancaman. Lucky tak sanggup menjawab. Hanya suara serak keluar dari tenggorokannya. Saya, prajurit, TNI, bukan budak. Seketika, sepatu laras Tariq menghantam perutnya dengan keras. Lucky terbatuk, memuntahkan darah. Tariq hanya tersenyum tipis. Kalau kau mati malam ini, tidak ada yang akan tahu. Dunia akan percaya kau sakit mendadak. Pengkhianatan dalam seragam. Arga yang diam-diam mengikuti jejak Rendra,
kini berada di balik bukit kecil, mengintip dari celah pagar kawat yang sudah longgar. Ia bisa melihat samar-samar cahaya lampu di dalam gudang. Suara bentakan dan hantaman terdengar jelas, membuat darahnya mendidih. Namun ia tahu, jika masuk sekarang, nyawanya akan ikut terancam. Semua pintu markas diawasi, dan Letda Tariq punya loyalis yang siap melakukan apa saja demi menutupi perbuatannya. Di tengah dilema itu, Arga mengeluarkan ponselnya, sebuah tindakan terlarang di area tertentu markas. Ia menekan tombol rekam suara, berharap bisa merekam percakapan dan suara di gudang. Setiap detik terasa menegangkan. Suara Tariq terdengar jelas di rekaman, kalau ada satu kata saja keluar dari mulutmu tentang ini, keluargamu di kampung akan menangis di depan peti jenazahmu. Pagi yang palsu. Keesokan paginya, markas tampak normal. Para prajurit berbaris, menjalankan apel pagi seperti biasa. Matahari bersinar cerah, burung-burung laut terbang rendah di langit. Tapi suasana hati prajurit di barisan belakang tegang. Semua mata mencari sosok laki, namun yang mereka temui hanyalah tatapan dingin Letda Tariq yang berdiri di depan formasi. Prada laki sedang menjalani perawatan medis intensif karena masalah kesehatan, kata Tariq dengan nada resmi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Arga mengepalkan tangan. Di dalam saku celananya, perekam suara masih menyimpan bukti suara Tariq di gudang. Ia tahu, permainan ini sudah terlalu kotor untuk dilawan sendirian. Tapi ia juga tahu, jika ia diam, laki akan hilang begitu saja, dan Tariq akan tetap berdiri gagah di podium. Narasi ini berakhir dengan sebuah pilihan moral yang menghantui. Arga harus memutuskan apakah ia akan membawa bukti ini keluar, melawan atasan yang sanggup menghancurkan hidupnya, atau ikut hanyut dalam budaya diam yang membunuh prajurit seperti laki. Langit Kupang sore itu berwarna merah tembaga. Angin laut berhembus lembut dari arah barat, membawa aroma asin yang bercampur dengan debu jalanan. Di luar gedung pengadilan militer, ratusan orang telah berkumpul. Ada wajah-wajah tegang, ada pula yang penuh amarah. Spanduk bertuliskan, keadilan untuk Prada laki, terbentang lebar. Mereka datang dari berbagai penjuru NTT, bahkan beberapa adalah keluarga prajurit yang diam-diam menentang budaya kekerasan di kesatuan. Di antara kerumunan itu, berdiri teguh, sahabat almarhum Prada laki. Matanya sayu, tetapi sorotnya menyala. Sejak kematian laki, Teguh bertekad menjadi saksi di persidangan, meski tahu risikonya. Sebab, di dunia militer, melawan senior atau membuka aib kesatuan ibarat menusuk sarang lebah. Semoga hari ini benar-benar ada keadilan, gumam Teguh dalam hati, menggenggam surat kesaksian yang ia bawa sejak pagi. Sidang dimulai. Ruang sidang militer dipenuhi oleh prajurit berseragam lengkap, petugas polisi militer, wartawan, dan keluarga korban. Di kursi terdakwa, Letda Tariq Singejuru duduk tegap. Wajahnya tetap tampan, rahangnya kokoh, tapi sorot matanya dingin. Seakan ia tidak berada di kursi pesakitan, melainkan di ruang rapat komando. Seragam dinas lapangan yang ia kenakan tampak rapi tanpa celah, membuat banyak orang luar heran. Bagaimana mungkin seorang terdakwa penganiayaan maut masih terlihat begitu percaya diri? Hakim Ketua, Kolonel Chandra, membuka sidang dengan suara berat. Sidang perkara pidana militer atas terdakwa Letnan II Infanteri Tariq Singejuru, dengan dakwaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Prada laki Cepril Saputra Namo, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Suasana hening. Semua mata tertuju ke depan. Kesaksian yang membuka luka lama. Jaksa militer memanggil saksi pertama, Pratu Teguh Wibowo. Teguh melangkah ke mimbar, memberi hormat, lalu bersumpah untuk berkata jujur. Ceritakan kejadian tanggal 28 Juli 2025 di markas Batalion 834 Wakangan Mere, perintah jaksa. Teguh menarik napas panjang. Hari itu, saya melihat Prada laki dipanggil ke gudang logistik oleh Letda Tariq. Tidak ada yang berani ikut. Tapi saya khawatir, karena beberapa hari sebelumnya laki pernah bercerita bahwa Letda Tariq kesal padanya. Katanya laki terlalu banyak bertanya soal penugasan. Ia berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. Saya intip dari celah pintu. Letda Tariq memukul laki berkali-kali. Pukulan ke wajah, tendangan ke perut. Laki sempat jatuh, tapi dipaksa berdiri lagi. Saya dengar dia bilang, "Ampun, komandan, saya janji nggak akan tanya-tanya lagi." Tapi Letda Tariq tidak berhenti. Saya takut, tapi saya juga tahu, kalau saya masuk, saya mungkin jadi korban berikutnya. Di ruang sidang, terdengar isak tertahan. Ibunda laki menutup wajah dengan kerudung hitamnya. Pembelaan yang menohok. Saat gilirannya berbicara,
Letda Tarik berdiri dengan penuh percaya diri. Yang mulia, saya memang menegur Prada Laki. Dia sering membantah perintah dan bertindak di luar disiplin. Saya akui ada bentakan, ada pukulan, tapi itu bagian dari pembinaan di militer. Saya tidak pernah berniat membunuhnya. Jaksa langsung menimpali, tapi Anda memukul korban hingga ia mengalami pendarahan otak, patah tulang iga, dan gagal napas. Itu bukan pembinaan. Itu penyiksaan. Letda Tarik terdiam sejenak. Lalu ia berkata dengan nada yang menusuk, di medan perang, prajurit lemah adalah beban. Kalau semua tindakan tegas dianggap penyiksaan, maka TNI akan kehilangan ketangguhannya. Ucapan itu membuat ruangan bergemuruh. Sebagian perwira senior tampak menunduk, sebagian lainnya menghela napas panjang. Vonis yang menggetarkan. Setelah melalui 6 jam persidangan, Hakim Ketua membacakan putusan. Menimbang bahwa tindakan terdakwa telah melampaui batas kewajaran pembinaan militer, mengakibatkan hilangnya nyawa anak buah, dan menimbulkan dampak buruk bagi nama baik TNI. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun, dengan pemecatan tidak hormat dari dinas militer. Ruangan meledak dengan berbagai reaksi. Ada yang bersorak lega, ada yang menatap getir. Ibunda Laki memeluk foto anaknya sambil menangis, "Nak, kamu sudah dapat keadilan." Namun di luar gedung, Teguh berdiri memandang langit. Baginya, hukuman itu memang memberi kelegaan, tapi luka kehilangan sahabatnya takkan pernah sembuh. Dampak besar di tubuh TNI. Kasus ini mengguncang seluruh jajaran TNI. Presiden Prabowo, yang sejak awal memberi peringatan keras soal budaya kekerasan, mengumumkan pembentukan tim pengawas disiplin internal yang akan langsung mengawasi proses pendidikan dan kehidupan di asrama militer. Purnawirawan Laksamana Muda Soleman B. Ponto, yang sempat bersuara keras sejak awal kasus, memberi pernyataan, "Ini awal yang baik, tapi perjuangan belum selesai. Budaya kekerasan itu seperti penyakit yang sudah mengakar. Perlu generasi baru pemimpin militer yang berani memutus rantai ini." Warisan Prada Laki. Beberapa minggu setelah vonis, nama Prada Laki diabadikan oleh masyarakat desanya di NTT sebagai nama lapangan sepak bola baru. Anak-anak bermain di sana setiap sore, sementara di pinggir lapangan terpampang papan kecil, lapangan Prada Laki, untuk mengenang keberanian dan keteguhan hati. Teguh, yang kini masih bertugas, sering duduk di tribun lapangan itu saat cuti. Ia tahu, sahabatnya telah pergi, tapi kisahnya akan terus hidup sebagai pengingat, bahwa kekuatan seorang prajurit bukan diukur dari seberapa keras ia memukul, tapi seberapa kuat ia melindungi mereka yang lebih lemah. Di kejauhan, matahari terbenam perlahan di balik perbukitan. Angin laut berhembus lagi, seakan membawa pesan dari arwah Laki. Jangan biarkan ada Prada Laki berikutnya.